Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini di sela-sela saya ada jeda untuk mengaji tafsir online secara live. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ingin memberikan beberapa bukan sebuah kajian, akan tetapi beberapa hal, kata-kata mutiara yang penting untuk kita jadikan pemahaman bersama. Yang pertama, bahwa kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyayangi umatnya dengan menurunkan para nabi, para rasul kepada manusia. Akan tetapi likulli ja'alna syir'atan wa minhaja. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja itu maksudnya setiap nabi itu membawa syariat, risalah sendiri-sendiri yang sesuai dengan umatnya. Adapun Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi akhir zaman, Nabi penutup yang memang diperuntukkan rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ini dikandung maksud bahwa Nabi Muhammad mempunyai keluasan jangkauan yang umatnya itu tersebar di seluruh dunia. Adapun yang ingin saya sampaikan, agama Islam itu three-in-one, bukan trinitas. Kalau trinitas itu ideologi Kristen yang mempercayai ketuhanan itu ada tiga. Akan tetapi kalau yang saya maksudkan, esensi daripada Islam itu ada tiga hal. Yang pertama dari Islam itu adalah tauhid, kemudian syariah, kemudian yang saya maksudkan adalah jalan tasawuf. Bisa diartikan tiga hal itu adalah tiga hal yang paling membentuk Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika suatu saat ditemui oleh seorang laki-laki yang para sahabat di situ tidak mengenal. Kemudian tiba-tiba lelaki tersebut langsung duduk di depannya Nabi. Seraya berkata, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Islam, iman, ihsan. Sehingga yang saya katakan ada tiga elemen di dalam satu ajaran Islam, trinitas. Jadi tiga jalan ini saya ibaratkan seperti orang yang ingin mencapai tujuan itu. Saya ibaratkan orang itu harus memilih jalannya, levelnya masing-masing. Antara level 1, level 2, level 3 itu memiliki
tujuan yang sama. Ketika memahami mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, itu seperti kita memahami antara syariat, tarekat, kemudian hakikat. Syariat, hakikat, kemudian ada yang namanya tarekat, hakikat. Syariat, tarekat, kemudian jalan makrifat atau hakikat. Seperti Islam itu apa? Islam itu yang dikatakan Islam syariat. Syariat itu dari kata syari'un. Syari'un itu dalam bahasa Indonesianya syariah, jalan raya. Jadi tidak peduli kendaraan itu sepeda motor, becak, apapun bisa lewat di jalan raya itu menuju satu tujuan. Jalan yang umum biasa dilalui oleh itu syariat. Oleh karena itu tataran syariat itu tataran yang memang diperuntukkan untuk semua kalangan syariat. Kita kasih contoh, kita ingin ke Jakarta ada jalan rayanya, atau ke Surabaya ada jalan rayanya. Nah di situ semua jalan yang biasa dilewati itu namanya syariat. Kalau seseorang itu kemudian punya seorang mursyid, punya seorang guide untuk sampai ke tujuan yang lebih cepat, tapi jalannya itu hanya bisa diketahui oleh guide tersebut. Katakanlah jalur alternatifnya, maka jalan itu dinamakan thoriqun. Maka kata thoriqat diambil dari kata thoriqun, tarekat, thoriqat artinya jalur alternatif yang tidak semua orang tahu, dan orang yang akan lewat situ harus lewat seorang guide, waliyan mursyidan, seorang pembimbing, murabbi, seorang yang bisa membimbing kita menuju jalan hakikat itu. Jadi tarekat, saya ulangi, ada jalur semua umum, orang lewat di situ semuanya, pakai semuanya, harus pakai semuanya, bisa dilewati semua orang, truk, bis, semuanya boleh lewat. Itu namanya syari'un. Jadi umat yang tipenya tipe sepeda motor, ya lewat bisa, diperuntukkan untuk semua orang, dan itu memang harus dilewati. Tetapi kalau yang namanya thoriqun itu bisa di jalur alternatif yang tidak semua orang bisa lewat, karena harus lewat seorang mursyid, petunjuk jalan. Nah, kedua-duanya ini sama-sama nanti akan sampai kepada jalur tujuan yang utama, yaitu tujuan hakikatnya itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, dekat dengan Allah, mengenal dengan Allah. Itu bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa yang bagaimana orang biasa ini sulit untuk membahasakannya. Kalau sudah di area hakikat ma'rifatullah itu bisa orang itu kadang-kadang tidak sulit untuk mencari ungkapan yang bisa itu. Setelah menempuh jalur tarekat, kemudian sampai ke tujuannya hakikat ma'rifatullah, maka ada orang membahasakan ini yang dinamakan mahabbah. Tapi bukan mahabbah cinta seperti orang kita cinta dengan
sampai kebingungan yang membahasakan ini. Ada yang membahasakan ini makomnya ar-roja, ada yang membahasakannya tadi ma'rifat billah ar-roja al-haya dan lain sebagainya. Semua itu hanyalah ungkapan-ungkapan untuk mewakili perasaan yang ada pada saat itu. Maka ketika orang itu masih berislamnya, berkeislamannya itu masih tataran syariat, maka seolah-olah dia itu seperti orang yang dalam tataran ilmu yakin. Apa ilmu yakin itu? Ilmu yakin itu adalah orang yang tahu iklan lah, informasi. Oh, Allah itu ada. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang agama. Oh, Allah itu punya sifat seperti wujud seperti ini, sifat wajibnya seperti ini dan lain sebagainya. Itu syariat. Mematuhi perintahnya dengan sholat dan lain sebagainya, itu syariat. Tapi belum mengenal hakikatnya Allah seperti apa, baru informasi. Kalau orang itu meningkatkan dirinya tidak hanya cukup dari ilmu yakinnya atau syariat itu sama dengan ilmu yakin, maka dia akan menemui makom yang kedua, makom tarekat itu yaitu makom ainul yakin. Ainul yakin itu orang sudah mulai merasakan tujuannya lewat tarekat itu merasakan yang namanya ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinannya itu sudah bukan hanya pada tataran ilmu saja, bukan pada tataran informasi saja, akan tetapi sudah dipraktekkan, sudah benar-benar dekat. Ibaratnya kalau sholat itu bukan hanya gerakan ibadah yang dimulai dari niat takbiratul ihram ditutup dengan salam, bukan. Akan tetapi yang dinamakan ainul yakin itu dengan sholatnya itu sudah tanha anil fahsya iwal munkar. Jadi dengan sholatnya itu memang betul diresapi. Jadi inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Kalau batalnya sholat dalam tataran syariat itu hanya karena orang misalkan buang angin, membatalkan wudhu misalkan. Tapi kalau dalam tarekat bukan hanya itu, bukan yang sifatnya hanya dari segi syariat saja, tapi kebersihan hati yang harus dicapai oleh orang yang ingin sholat. Maka membersihkan hati, membersihkan, kalau syariat membersihkan sesuatu yang sifatnya zahiriyah, maka ketika orang itu mengenal tarekat atau ainul yakin, maka dia yang dididik dalam dirinya, didisiplinkan dalam dirinya adalah pembersihan hati, pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Maka ketika itu sudah berhasil dicapai oleh seorang salik, orang yang bertarekat, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mengenal yang namanya hakikat. Apa itu hakikat? Itu dari hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Wal Islam ma huwal iman ma huwal ihsan. Yang ketiga ini ihsan. Ihsan itulah puncak daripada makom orang itu Allah. Apa itu ihsan? Definisinya di dalam hadis, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau itu engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah, meskipun engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah itu melihat engkau. Jadi seolah-olah kalau sudah
sudah mencapai hakikat itu akan makrifat. Seolah-olah kita itu melihat segala sesuatu itu langsung kepada Allah. Qobah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pencapainya kalau sudah ihsan atau hakul yakin, ada ilmul yakin, ainul yakin, ada sudah hakul yakin, maka hakikat dari sebuah keyakinan itu sudah ada pada dirinya, melekat, sehingga orang itu membahasakan keadaannya itu hilang, yang ada hanya Allah. Itu hanya bahasa-bahasa metafor saja. Kalau hakikat dia di dunia ini ya masih wujud ada, tetapi pikirannya, hatinya, perasaannya itu sudah, dunia ini sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia, mengeluarkan dunia dari hatinya, mengeluarkan dunia dari pikirannya, yang timbul adalah kekosongan itu diisi oleh Allah, nurullah, yaitu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik para pemirsa sekalian, para penyimak, atau lebih jelasnya begini, yang dinamakan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, atau tri-inban, Islam tri-inban itu. Kalau Islam itu saya umpamakan ilmu yakin tadi seperti orang melihat televisi. Katakanlah di televisi itu ada iklan. Iklannya mengatakan kalau Anda sakit kepala maka minumlah Paramek misalkan, obat sakit kepala Paramek. Oh, di dalam pengetahuan kita, oh ternyata yang menyembuhkan kepala kita, sakit kepala kita itu, oh obatnya ternyata Paramek, obat sakit kepala. Itu di iklan. Kita belum ngerti itu obatnya di mana, belum ada, hanya pengetahuan informasi saja. Itulah Islam, itulah ilmu yakin. Kalau orang itu tidak hanya sebatas tahu saja, hanya ilmu yakin, orang itu kemudian pergi ke toko obat, ke apotik membeli obat tersebut, kemudian dipegang di tangan, maka itu namanya ainul yakin. Oh, ini yang namanya Paramek itu obatnya ini, sudah dipegang. Itulah tarekat. Tujuannya adalah untuk langsung kepada ainiyahnya, barangnya sudah digenggam, perasaannya dekat dengan Allah itu digenggam. Nah, kalau itu semuanya sudah berhasil dilewati, orang tersebut ikan yang diiklankan upaya benar, yang namanya Paramek itu menyembuhkan kepala, kemudian obat yang dibeli itu dipegang, kemudian dibuka, kemudian diminum. Lalu setelah diminum dirasakan sakit kepalanya hilang. Oh benar, ternyata benar, hak. Nah itulah yang dinamakan hakul yakin. Jadi alangkah luasnya dimensi keagamaan kita, agama Islam itu luar biasa. Kita mau bicara dari tataran fikih, bicara tentang syariat, hukumnya, sangat luas sekali. Belum sampai di situ kita mempelajari tentang akhlak tasawufnya. Kita mempelajari orang yang belajar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, membersihkan hatinya atau tazkiyatun nufus. Maka yang diambah jalannya atau yang sedang dijalannya adalah thariqah. Thariqah itu jalan, tapi bukan jalan raya, jalan yang ada guide-nya, jalur alternatif, jalur istimewa, jalur khusus. Kalau kemudian orang itu sudah sampai ke tujuan, maka akan mengenal ma'rifatullah, mengenal hakikatnya Allah. Demikian kajian pada malam hari ini, kajian singkat kita. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan maunah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di puasa ini
kita semua bisa membina diri kita, bukan hanya syariat semata, yaitu menahan lapar, dahaga, dan hubungan biologis kita, akan tetapi bagaimana puasa itu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang kita tuju adalah Allah. Kemuliaan itu diukur dari tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menahan lapar dahaga saja, tetapi juga hati dari dosa, kemudian segala hal yang membatalkan pahala kita. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan apabila yang saya sampaikan ini ada kekurangannya atau ada hal yang salah, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keluasan ilmu yang barokah. Terima kasih. Saya akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum.